wabarakatuh. Saya Adam Zenda Sevino dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan NIM 40040324630054. Kali ini saya akan membuat video tentang materi sistem kendali temperatur dengan Autonik TK4S T4RN. Langsung saja kita mulai dari materi yang pertama, itu adalah respon sistem. Apa itu respon sistem? Respon sistem adalah tanggapan atau keluaran yang dihasilkan oleh suatu sistem terhadap sinyal masukan atau gangguan yang diberikan. Dalam sistem kendali, respon sistem menggambarkan bagaimana sistem bereaksi terhadap perubahan input, baik itu berupa perubahan set point, nilai yang diinginkan, maupun perubahan beban. Respon sistem dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu respon transien dan respon tunak. Respon transien adalah bagian awal dari respon sistem ketika sistem baru saja menerima sinyal masukan dan belum mencapai keadaan stabil. Sedangkan respon tunak adalah kondisi ketika sistem sudah mencapai kestabilan dan output tetap konstan terhadap waktu. Analisis respon sistem sangat penting untuk mengetahui apakah sistem memiliki performa yang baik, seperti cepat mencapai nilai set point, tidak berosilasi berlebihan, serta memiliki kesalahan steady state yang kecil. Lanjut, materi yang kedua adalah sistem open loop. Sistem open loop atau loop terbuka adalah sistem kendali yang bekerja tanpa adanya umpan balik atau feedback dari hasil keluaran kemasukan. Dalam sistem ini, sinyal kendali diberikan hanya berdasarkan input atau perintah awal, tanpa memperhatikan apakah keluaran sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Contoh sederhana sistem open loop adalah mesin cuci otomatis yang bekerja berdasarkan waktu yang sudah ditentukan. Tanpa memperhatikan apakah pakaian sudah benar-benar bersih atau tidak. Keunggulan sistem open loop adalah strukturnya yang sederhana dan biaya rendah, namun kelemahannya terletak pada kurangnya ketepatan karena tidak dapat mengoreksi kesalahan secara otomatis. Lanjut, ada sistem closed loop. Sistem closed loop atau loop tertutup adalah sistem kendali yang menggunakan umpan balik atau feedback dari keluaran untuk menyesuaikan input agar hasil sesuai dengan set point yang diinginkan. Dalam sistem ini, sensor digunakan untuk mendeteksi keluaran lalu hasil pengukuran tersebut dibandingkan dengan nilai set point. Dan jika terjadi perbedaan atau error, sistem akan mengoreksi dirinya secara otomatis untuk mengurangi kesalahan tersebut. Contoh sistem closed loop adalah sistem pengendali suhu pada oven listrik, di mana sensor suhu membaca kondisi aktual, lalu pengendali menyesuaikan pemanas agar suhu sesuai dengan nilai yang diatur. Keunggulan sistem closed loop adalah akurasinya yang tinggi, stabilitas yang baik, dan kemampuannya beradaptasi dengan gangguan eksternal. Namun sistem ini biasanya lebih kompleks dan membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan dengan sistem open loop. Lalu lanjut, ada cara operasi Autonix TK4S T4RN. Cara operasional Autonix TK4S T4RN dimulai dengan menyalakan alat menggunakan sumber daya listrik yang sesuai. Setelah menyala, layar akan menampilkan dua nilai utama, yaitu PV atau process value yang menunjukkan suhu aktual dan SV set value yang menunjukkan suhu yang diinginkan. Untuk mengatur nilai suhu yang akan dikendalikan, tekan tombol set lalu gunakan tombol up atau down untuk menaikkan atau menurunkan nilai set point sesuai kebutuhan. Kemudian set kembali untuk menyimpan. Untuk melakukan pengaturan parameter lainnya, tekan tombol mode beberapa kali hingga masuk ke menu pengaturan seperti jenis sensor, mode kontrol, dan parameter PID. Dalam menu tersebut, gunakan tombol up, down, dan untuk berpindah antar parameter serta menyesuaikan nilainya. Jika menggunakan kontrol PID, pengguna dapat mengatur nilai P, proporsional, I, integral, dan D derivatif secara manual atau menjalankan fitur auto-tuning agar alat menyesuaikan parameter secara otomatis sesuai karakteristik proses. Setelah semua pengaturan selesai, tekan dan tahan tombol mode untuk kembali ke tampilan utama. Alat akan mulai mengendalikan suhu sesuai dengan set point yang telah diatur. Saat suhu aktual masih di bawah nilai set point, output kontrol akan aktif untuk menaikkan suhu
Dan ketika suhu mendekati set point, alat akan secara otomatis mengurangi output agar suhu tetap stabil. Selama proses berjalan, pengguna dapat memantau perubahan suhu melalui tampilan PV di layar utama. Jika terjadi kesalahan seperti suhu melebihi batas atau sensor tidak terbaca, indikator alarm akan menyala. Dengan demikian, pengoperasian TK4S D4RN berjalan otomatis menjaga suhu sesuai nilai yang ditentukan. Ini adalah datasheet untuk Autonic TK4S D4RN. Spesifikasi atau keterangannya, model Autonic TK4S D4RN atau temperature control, jenis kontrol PID, PI, PD, P, on or off. Input sensor thermocouple KJET BRSN CGLU, Platinel 2 RTD, dan input analog. Output utamanya ada relay output 250 volt AC 3 ampere, tegangan operasi 100-204 volt AC dengan frekuensi 50/60 Hz, ukurannya 48x48 mm. Untuk displaynya 4 digit 7 segment LED, sampling time 50 millisecond, control period 0,1 sampai 120 detik, akurasi pengukuran kurang lebih 0,3% dari skala penuh, kurang lebih 1 digit, fitur tambahan RS485, Modbus RTU, alarm output heater burnout detection pada model tertentu, suhu operasional minus 10 derajat Celcius hingga plus 50 derajat Celcius, 35-85% RH tanpa kondensasi. Material panel plastik tahan panas ABS. Negara pembuat dari Korea Selatan. Ini adalah Autonic TK4S D4RN, salah satu temperatur controller yang banyak digunakan dalam sistem pengendalian suhu industri. Alat ini bekerja dengan prinsip PID, di mana ia mampu menjaga suhu secara stabil sesuai dengan nilai yang kita tentukan. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara mengganti atau mengatur parameter pada alat tersebut. Pertama, pastikan alat sudah menyala. Di layar utama kita bisa melihat ada dua nilai, yaitu PV atau process value, yaitu suhu aktual yang terukur, dan SV atau set value, yaitu suhu target yang ingin dicapai. Untuk masuk ke mode pengaturan parameter, tekan tombol mode beberapa kali hingga muncul tampilan parameter di layar. Untuk mengubah nilai set point atau suhu yang diinginkan, tekan tombol set. Nilai suhu akan berkedip menandakan siap diubah. Gunakan tombol naik atau turun untuk menyesuaikan nilai suhu sesuai kebutuhan. Setelah itu, tekan set kembali untuk menyimpan nilai baru dan kembali ke tampilan utama. Selanjutnya, jika kita ingin mengatur parameter lain seperti jenis sensor, mode kontrol, atau nilai PID, tekan tombol mode hingga muncul menu parameter seperti INP, C mode, atau PI dan D. Gunakan tombol naik dan turun untuk memilih parameter, lalu tekan set untuk masuk dan mengubah nilainya. Setelah selesai, tekan set lagi untuk menyimpan. Semua parameter selesai diatur. Lalu lanjut, ini adalah pengambilan data suhu secara manual menggunakan temperatur controller Autonic TK4S D4RN yang terhubung dengan sensor suhu seperti thermocouple. Pertama, pastikan sensor suhu sudah terpasang dengan benar pada terminal input. Sensor akan membaca suhu dari objek atau sistem yang sedang diuji. Kali ini objeknya adalah lampu kuning yang masih menggunakan kumparan panas untuk nyalanya sehingga mengeluarkan panas. Lalu pada layar Autonic terdapat dua tampilan utama, yaitu PV suhu yang menampilkan suhu aktual hasil pembacaan sensor, dan SV atau set value, yaitu suhu target yang telah kita tentukan. Untuk pengambilan data secara manual, kita hanya perlu fokus pada nilai PV yang ditampilkan pada layar. Caranya yaitu adalah mencatat nilai suhu PV secara berkala sesuai interval waktu yang ditentukan, misalnya setiap 30 detik atau setiap 1 menit.
Lakukan pencatatan ini ke dalam tabel data pengamatan yang memuat kolom waktu dan suhu aktual. Semakin sering data diambil, semakin akurat hasil analisis perubahan suhu yang kita dapatkan. Lalu ada control on-off hysteresis. Control on-off dengan hysteresis adalah metode pengendalian sederhana yang bekerja berdasarkan dua kondisi, yaitu on menyala dan off mati. Sistem ini akan membandingkan nilai aktual dari sensor PV dengan nilai yang diinginkan atau SV. Jika PV berada di bawah set point, maka sistem akan mengaktifkan output, misalnya pemanas menyala. Dan jika PV melebihi set point, output akan dimatikan. Cara kerja ini sangat mudah diterapkan karena tidak membutuhkan perhitungan rumit seperti kontrol PID. Namun memiliki kelemahan berupa perubahan output yang terlalu sering jika tidak ada pengaturan tambahan. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, ditambahkan fungsi histeresis, yaitu batas selisih antara kondisi on dan off sehingga sistem tidak sering berubah akibat fluktuasi kecil. Contohnya jika suhu set point diatur pada 100 derajat Celcius dengan histeresis 2 derajat Celcius, maka panas akan menyala kembali ketika suhu turun di bawah 98 derajat Celcius dan mati ketika suhu naik melebihi 102 derajat Celcius. Dengan adanya histeresis, sistem menjadi lebih stabil dan umur komponen lebih panjang karena tidak terjadi switching yang berlebihan. Metode ini banyak digunakan pada aplikasi sederhana seperti oven, kulkas, atau sistem pengendali suhu ruangan. Ini adalah grafik control on-off hysteresis. Dapat dilihat pada grafik, garis biru menunjukkan suhu aktual atau PV, garis merah putus-putus menunjukkan set point atau SV, sedangkan garis hijau dan oranye menunjukkan batas atas dan batas bawah histeresis. Lanjut ada kontrol PID. Kontrol PID atau time proporsional adalah metode pengendalian otomatis yang menggabungkan tiga aksi utama, yaitu P untuk proporsional, I untuk integral, dan D untuk derivatif. Untuk menghasilkan kendali yang akurat dan stabil terhadap variabel proses, seperti suhu atau tekanan, pada sistem ini pengendalian tidak hanya menyalakan atau mematikan output seperti pada kontrol on-off, tetapi mengatur lama waktu output active duty cycle dalam satu periode dalam waktu tertentu. Inilah yang disebut time proportional control, di mana besarnya sinyal kendali ditentukan oleh persentase waktu on dan off dalam setiap siklus. Misalnya, jika sinyal kendali adalah 50%, maka output akan on selama separuh periode dan off pada separuh sisanya. Kombinasi aksi P, I, dan D bekerja sama untuk menyesuaikan waktu aktif output. Aksi proporsional memperbaiki kesalahan berdasarkan besar perbedaan antara nilai set point dan nilai aktual. Integral memperbaiki kesalahan yang terakumulasi dari waktu ke waktu agar sistem mencapai nilai set point tanpa offset. Sedangkan derivatif memprediksi arah perubahan kesalahan sehingga mampu meredam overshoot atau osilasi. Dengan pengaturan waktu proporsional ini, suhu atau variabel proses dapat dikendalikan lebih halus dan stabil dibandingkan dengan kontrol on-off biasa, karena output tidak langsung berubah ekstrim dari 0% ke 100%, melainkan disesuaikan secara bertahap. Ini adalah grafik percobaan untuk kontrol PID. Kombinasi aksi PID bekerja bersamaan untuk menyesuaikan waktu aktif output. Aksi proporsional memperbaiki kesalahan berdasarkan besar perbedaan antara nilai set point dan nilai aktual. Integral memperbaiki kesalahan yang terakumulasi dari waktu ke waktu agar sistem mencapai nilai set point tanpa offset. Sedangkan derivatif memprediksi arah perubahan kesalahan sehingga mampu meredam overshoot dan osilasi. Dengan pengaturan waktu proporsional ini, suhu atau variabel proses dapat dikendalikan lebih halus dan stabil dibandingkan dengan kontrol on-off biasa, karena output tidak langsung berubah ekstrim dari 0% ke 100%, melainkan disesuaikan secara bertahap.